Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kerja saya terkait materi operasional manajemen. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sri Wahyuni dengan NPM 2002210108. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada topik pembahasan. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait seleksi desain produk dan kapasitas. Yang kedua tentang teknologi produksi, yang ketiga pemilihan lokasi pabrik, yang keempat tentang manajemen proyek, yang kelima tentang tata letak, dan yang terakhir tentang pengendalian strategi. Langsung saja pada pembahasan pertama terkait seleksi desain produk dan kapasitas, yang mana fungsi seleksi dan desain produk yang pertama sebagai fungsi pemasaran, yang kedua bagian operasi, yang ketiga bagian unit independen. Faktor pertimbangan desain produk, yang pertama globalisasi selera konsumen, yang kedua segmentasi pasar, yang ketiga kondisi lokal, dan yang terakhir teknologi. Kapasitas produk merupakan jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Faktor perencanaan, yang pertama kapasitas bahan baku, yang kedua kapasitas jam kerja mesin, yang ketiga kapasitas jam kerja tenaga kerja, yang keempat modal yang tersedia, dan yang terakhir jumlah atau kapasitas permintaan. Nah, pada seleksi desain produk ini contohnya bagaimana sih kita mendesain produk dengan sangat menarik. Contohnya pada keripik pare, bagaimana kita bisa menarik konsumen agar tertarik membeli produk dari kami. Nah, dan di sini saya akan juga menjelaskan terkait teknik produksi, yang mana teknik produksi merupakan salah satu disiplin dan bagian pokok dari teknik industri. Secara historis, pertimbangan disiplin atau profesi teknik industri berangkat dari kegiatan atau proses produksi. Langkah menyusun anggaran produksi. Yang tahap pertama yaitu adalah tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pelaksanaan. Nah, untuk kegiatan produksi dalam industri manufaktur, yang pertama ada penjualan dan pemasaran, yang kedua ada perancangan produk, yang ketiga teknik produksi, yang keempat ada perencanaan dan pengendalian produksi, yang kelima ada proses manufaktur, yang keenam ada pengendalian kualitas, dan yang terakhir ada pengiriman dan pengendalian persediaan. Nah, untuk klasifikasi proses produk, yang pertama berdasarkan jumlah yang dihasilkan, yang kedua dengan wujud proses produksi yang dihasilkan, yang ketiga berdasarkan arusnya, dan yang terakhir proses produksi didasarkan pada dilihat dari segi keutamaannya. Contohnya tadi pada produk pare, di mana kita memproduksinya dengan ini berkaitan dengan proses atau perancangan pada produk pare tersebut. Di sini saya juga akan memaparkan terkait pemilihan lokasi pabrik, di mana fasilitas lokasi merupakan sesuatu yang dibangun, diadakan untuk melaksanakan sebuah aktivitas produksi. Lokasi produk pabrik dimaksudkan sebagai lokasi di mana sebagai fasilitas produk tersebut diletakkan. Terdapat beberapa alasan bahwasanya penempatan lokasi pabrik ini penting. Yang pertama membutuhkan modal yang besar, yang kedua memberikan batasan dan kerangka kerja, yang ketiga biaya yang mahal dan operasi yang sulit, dan yang terakhir memperkuat posisi dalam persaingan. Nah, dalam dasar-dasar pemilihan lokasi pabrik, pemilihan daerah, pemilihan berdasarkan size dari jumlah penduduk, dan juga berdasarkan lahan secara khusus. Untuk faktor pertimbangan dalam penentuan lokasi, yaitu ada faktor yang berkaitan dengan production, input atau output, ada juga faktor-faktor yang berkaitan dengan proses produksi, nah, dan ada juga faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi lingkungan luar. Nah, untuk pemilihan lokasi pada usaha keripik pare ini, di mana penentuan lokasi atau tempat kita dalam memproduksi keripik pare tersebut. Nah, dan di sini juga ada manajemen proyek, yang mana proyeksi didefinisikan sebagai
kumpulan aktivitas untuk memenuhi atau membentuk suatu objek yang diinginkan, yang mana kegiatannya bersifat sementara dengan jangka waktu tertentu. Tujuan proyek ini, suatu proyek adalah suatu aktivitas yang berlangsung dengan waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu. Proyek dapat dibagi dalam sub-sub pekerjaan yang harus diselesaikan. Proyek biasanya cukup kompleks sehingga dibutuhkan koordinasi dan pengendalian. Kontrol proyek, penempatan standar, mengukur tampilan kerja, tindakan perbaikan. Untuk fungsi kontrol proyek ini mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian, memperbaiki berbagai penyimpangan, dan mendinamiskan organisasi, dan yang terakhir mempertebal rasa tanggung jawab, di mana target dalam pencapaian sasaran keripik pare ini bisa meningkat seperti itu. Dan untuk tata letak, prinsip tata letak yang pertama ada integrasi total, yang kedua jarak perpindahan minimum, yang ketiga memperlancar aliran kerja, yang keempat kepuasan dan keselamatan kerja, dan yang kelima kepuasan dan keselamatan konsumen, dan yang terakhir fleksibilitas. Faktor penentu jenis tata letak yang pertama ada jenis produk, ada urutan proses, peralatan yang digunakan, pemeliharaan dan pengantian, dan yang terakhir ada budaya. Nah, untuk macam-macam dan tipe-tipe tata letak, yang pertama tata letak berdasarkan aliran produk, yang kedua tata letak berdasarkan aliran proses, yang ketiga tata letak berdasarkan posisi tetap. Tata letak berdasarkan posisi tetap ini merupakan tata letak material dan komponen dari produk utamanya akan tetap pada posisi atau lokasinya. Nah, untuk tata letak pada keripik pare ini pengaturan peralatan untuk menciptakan area kerja yang efisien, seperti itu. Nah, dan di sini ada juga terkait pengendalian strategi. Pengendalian strategi merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Proses pengendalian strategi untuk menentu apa yang dikendalikan, untuk menetapkan standar, untuk mengukur kinerja, untuk membandingkan kinerja dengan standar, dan untuk menentukan alasan penyimpangan, dan yang terakhir untuk melakukan tindakan koreksi. Nah, untuk analisis rasio keuangan menggunakan data akuntansi untuk menilai keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan adalah praktek manajerial standar. Nah, untuk pengendalian strategi ini pada keripik pare agar produk atau perusahaan ini bisa beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.